Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa'uhyikum tahiyyatul islami maratan ukhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, jamaah atau peserta kuliah Formula Hati yang dirahmati Allah. Setiap Selasa malam, semoga menjadi malam yang paling kita nantikan karena kita bercengkerama dengan keteduhan, kedamaian, ketentraman. Karena kita memang sedang mengkaji hal yang paling esensi dari studi Islam yang namanya tazkiyatun nafas. Harus kita akui kita ada di masa-masa yang kehidupan profan ini mendominasi. Hari-hari kita benar-benar digiring oleh kapitalisme, oleh hedonisme. Ada mbahnya lagi namanya materialisme, sehingga hampir-hampir kita tidak sanggup untuk mengelak serbuannya. Tetapi ketika akhirnya kita berada di Formula Hati, di Selasa malam atau hari-hari lain, kita terasa mendapatkan oase di tengah padang pasir materialisme. Kita diingatkan kembali kepada visi hidup, kepada akhirat, kepada pilihan-pilihan hidup. Bahkan lebih daripada itu, akhirnya yang namanya mardhatillah, sesuatu yang mulai tampak dalam pikiran untuk kita raih. Kita mulai bisa merasakan ketenangan, ketentraman, kedamaian, karena kita mulai tidak terlalu terganggu oleh ocehan orang. Kita mulai punya dunianya sendiri, bukan karena kita tidak mau pusing dengan keadaan, lebih karena kita menemukan kedamaiannya sendiri. Meskipun kita tidak tercerabut dari kemanusiaan kita sebagai manusia, tapi insya Allah kalau kita terus menekuni ilmu ini, di tengah kemanusiaan kita yang memang tetap makan nasi atau makan roti, tetap kita menemukan kualitas hidup yang kita tekuni. Dalam sujud itu ternyata damai, karena kita bisa bermunajat dengan Allah. Karena kita sudah belajar khusyuk ya. Udah belum? Udah lah insya Allah. Karena kita juga udah belajar namanya ikhlas. Sehingga kita bisa menertawakan diri sendiri ketika akhirnya berpaling dari Allah menuju makhluknya Allah yang gak berdaya itu. Makhluk Allah yang pada sok kuasa habis itu padahal jadi bangkai. Akhirnya kita bisa menertawakan diri kita sendiri. Nah, situasi itulah yang insya Allah kita rasakan, dan Selasa malam termasuk malam-malam yang kita nanti agar kita selalu dalam kebaikan. Oke, malam hari ini kita akan bahas tadabbur ya. Ini baru ada 49 yang masuk, berharap terus banyak yang masuk. Salah satu tantangannya karena kita ini kuliahnya mingguan, tazkiyatun nafas, kalau ikut semua Formula Hati ya bisa setiap hari ya. Ada Senin, ada Selasa, ada Rabu, Kamis kosong, Jumat ada, Sabtu ada. 5 kali gitu. Itu berarti 40 SKS itu. Kalau mungkin minimal 30 SKS itu. Nah, tantangannya itu kita bosan nggak? Atau bahkan semakin mencintai dan menggandrungi sehingga kita malah lebih istiqamah.
Amin ya rabbal alamin. Bab tadabbur. Masya Allah. Allah SWT berikan kepada kita semacam bukan sindiran, tetapi penegasan. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin akfaluha. Apakah mereka mentadaburi Quran atau di hati mereka ada penutupnya? No. Jadi orang yang tidak mentadaburi Quran itu maknanya hatinya ketutup. Wah, ini kan bukan sindiran, ini tamparan. Kalau susunan Quran ini kita coba buat contoh yang gampang di kita ya. Istilah kalian pada menjiwai puisi ini atau memang lo nggak punya hati? Nah gitu kira-kira. Ini kata gurunya, karena puisi ini puisi terbaik di masanya. Tentu antara ayat tadi nggak sama dengan ungkapan tadi, cuman ada guru kan ngomong ini, kalau lo gak bisa jiwai puisi ini, nggak tertarik dengan puisi ini, emang lo nggak punya selera seni berarti. Berarti emang mati. Orang mukmin disindir Quran. Apakah mereka tadabbur atau emang di hatinya itu ada penutupnya? Jadi yang tidak tadabbur berarti hatinya ketutup. Kalau kebuka pasti tadabbur. Kenapa? Gak mungkin gak tadabbur. Karena indahnya bahasanya, dalamnya maknanya, luasnya kandungannya, dan nilai yang dibawa oleh ayat tadi besar sekali dunia akhir. Jadi emang Quran itu wahyu Allah, emang mukjizat. Bahkan Allah SWT menyiapkan Rasulullah untuk bisa terima wahyu Al-Quran ini dengan memerintahkan untuk qiyamul lail dulu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila uzid alaihi waratil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan taqi. Hai yang bersilmut qumil lail di malam, nisfahu separuhnya, uzid alaihi tambah dikit separuh, tambah alaihi uzid alaihi awinqus minhu qalila, atau kau kurangi sedikit, separuh tambah dikit kurang dikit. Waratil Qur'ana tartila, baca Quran dengan tartil, karena inna sanulki alaika qaulan thaqila, karena kami akan memberikan, menjatuhkan, menurunkan padamu pernyataan yang berat. Quran itu berat sekali, tetapi punya keindahannya sendiri. Makanya para ulama, termasuk para sahabat, Quran di samping dia mukjizat, pemandu wahyu, pemandu hidup, dalil, dan seterusnya, ia merupakan obat untuk hatinya. Ia merupakan teman dalam kesepiannya. Ia merupakan keteduhan ketika mengalami kegersangan dalam hatinya. Ia merupakan percikan air ketika hatinya mengalami kegersangan dalam hidupnya. Ia merupakan oase. Ia merupakan ketenangan. Ia merupakan kedamaian. Sehingga tatkala sedih, maka dekaplah Al-Quran. Tatkala kesepian, bertemanlah dengan Al-Quran. Tatkala sakit, berobatlah dengan Al-Quran. Tatkala limbung, tegarlah dengan Al-Quran. Tatkala ragu, pilihlah dengan Al-Quran. Putuskanlah dengan Al-Quran. Tatkala sedih, bahagialah kau dengan Al-Quran.
ketika jiwamu kering, maka berbasah-basah dengan Al-Quran. Dan ketika jiwamu gersang, maka berdamailah dengan Al-Quran. Dan itu yang kita tangkap dari ungkapan Hasan Al-Basri. Tiada kalimat, untayan kata yang melewati lisanku yang lebih indah daripada ketika aku menyebut nama Tuhanku, ketika aku melantunkan firman Tuhan. Makanya kalau kita lihat salafus saleh, perang itu kan siang hari. Kalau malam baca Quran. Kenapa? Karena perang itu kan tegang, keras, takut. Ya udah, kita menemukan kedamaian di Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu tantangan sekaligus penyakit masyarakat di abad 21 di tengah kecemerlangan ekonomi dan teknologinya yang lebih baik dan lebih maju daripada abad 20 dan abad 19, justru muncul penyakit sekaligus masalah berat yang disebut dengan keterasingan dan kegersangan. Kenapa ada spiritualitas muncul di awal abad 21, akhir abad 20? Karena di tengah gemerlapnya harta dan majunya teknologi, mereka merasa ada yang kosong di hatinya. Dan itu jawabannya agama. Salah satunya Al-Quran. Gitu. Maka ketika Bapak Ibu yang dirahmati Allah mengalami situasi yang saya ceritakan tadi, maka jangan kemana-mana. Tapi omongan ini Bapak Ibu, itu nggak akan direken bagi orang yang memang belum puber. Serius. Saya suka ngomong sama orang, daripada lo ke puncak, ya kan, nyari dingin kan? Gitu. Daripada lo ke laut, nyari gemercaknya ombak kan, yang membuat Anda merasa teduh kan. Nggak usah jauh-jauh, serius. Lo datang ke masjid, lo buka Quran, yuk di area mihrab. Karena biasanya jarang orang lewat di situ. Lo pasti dapat ketenangan melebihi yuk ke puncak atau ke pinggir laut. Serius. Itu jauh-jauh lebih tenang. Ah, Ustadz ini mah nyarinya mah yang murah-murah. Ya, lo selera puncak sih lo gitu kalau kita mah. Serius tuh. Ibarat gini kan. Ada ini ibarat seorang cowok yang lagi puber diajak sama maknya. Nak, mau nggak mama ajak luar kota? Ngapain, Mak? Ya nyari makan. Agak nyari makan, Pak. Bukan selera aku, Mak. Terus maunya apa? Ya mendingan nggak nongkrong sama dia. Lu dasar puber, paham nggak kira-kira? Jadi Quran itu bisa tidak dipahami sebagai area keteduhan bagi yang memang belum umurnya. Gitu. Umur keberagamaan. Tapi insya Allah, kalau kita berusaha, insya Allah dengan izin Allah, apalagi dibaca di tengah malam, kalian akan merasakan sesuatu yang dahsyat sekali. Dan yang membuat kita merasa semakin ketagihan, keteduhan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, ketika kita tilawah Quran bersama dengan mentadabburinya. Karena kalau tanpa tadabbur, ibarat kita sedang membaca puisi tanpa menjiwainya. Jadi biasa. Tentu tidak tepat sebenarnya ya, karena Quran di mana, puisi ada di mana. Ibarat makan tapi tidak kita nikmati karena terlalu ngebut.
Demikianlah Al-Quran, begitu kita tadabburi semuanya akan tampak mutiara-mutiaranya, keindahannya, ketentramannya, kedamaiannya, dan seterusnya. Jadi dari semua pengantar kami tadi, pesannya satu. Ayo kita mentadabburi Quran. Kau akan menemukan semua hal yang kami sebutkan. Bapak Ibu peserta kuliah Tazkiyatun Nafus yang dirahmati Allah, itu poin pertama ya, sebagai pengantar memprovokasi agar kita bisa tadabbur. Kedua, tadabbur itu jadi apa? Maknanya apa tadabbur? Ya. Ada beberapa ungkapan tadabbur itu diungkapkan oleh beberapa ulama. Ada yang mengatakan ta'akkulu ma'ani yang tiju minhu ar-rahbatu war-raghbah minallahi subhanahu wa ta'ala bal taksyairu minhul julud. Adalah memahami makna Al-Quran sampai membuat hatinya itu gemetar karena takut atau berharap kepada Allah. Bahkan kulitnya pun ikut bergetar karenanya. Itu yang namanya tadabbur. Ada yang mengatakan dengan istilah lain, tadabbur maknanya adalah ta'ammulu ma'anil Quran. Yantiju minhu ar-rahbatu war-rahbah. Jadi ta'ammul, yakni menjiwai, mendalami makna Al-Quran yang akhirnya melahirkan rasa takut dan berharap. Jadi inti dari tadabbur itu, kalau melihat definisi tadi yang sekilas tadi itu, intinya dua. Ada ta'akkulu ma'ani atau ta'ammulu ma'ani, tapi bersamaan dengan itu pula lahir rasa takut dan berharap. Bahkan bisa sampai level bergetar kulitnya. Gitu. Itu yang ditegaskan oleh Al-Quran ketika menjelaskan tentang ayat-ayatnya. Allah berfirman, Allah nazzal ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taksya'arru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikri. Allah yang menurunkan sebaik-baik pembicaraan. Kitaban mutasyabih, sebuah kitab yang mutasyabih. Ada serupa-serupa kan? Serupa-serupa ya. Qala alladziina kafaru gitu kan. Qala alladziina gitu. Ya, ayo. Ada serupa-serupa. Mathaniya yang berulang. Ini juga bagian dari hikmah ilahiyah. Serupa-serupa itu memang karena kuatnya maknanya. Sehingga diulang lagi dalam kalimat yang mirip, kuat sekali maknanya. Ibarat kalau nanam kalau bikin bangunan itu kan harus mirip-mirip supaya kokoh. Kalau centang berenang ya nggak kokoh. Berulang. Taksyairu ini. Taksyairu minhu juludul ladina yakshawna rabbahum. Hati, kulitnya orang-orang yang takut kepada Allah itu bergetar karenanya. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian kulit mereka dan hati mereka melembut karena ingat Allah. Jadi bergetar kulit mereka, kemudian melembut kulit dan hatinya karena ingat Allah. Loh, bayangin aja. Quran itu memang membuat kulit bergetar, hati melembut. Itu terjadi karena ada proses yang namanya tadabbur.
Oke, sampai poin ini. Kalau ada pertanyaan, sok dipersilakan. Jazakumullah khair Ustadz untuk pemaparan pertama dari kuliah Tazkiyatun Nafs kita, bahasan tadabur. Tadi kulit bergetar, hati melembut ya, Masya Allah. Masya Allah. Sebentar saya cek Ustadz di layar. Betul. Kita ada 3 layar, ini ada 66 partisipan yang bergabung. Tadi sih sudah ada yang resen 1 ya, tapi apakah itu kepencet atau tidak? Sekarang sudah diturunkan kembali. Kalau di chat room sepertinya belum ada yang bertanya. Bagi peserta kuliah yang ingin bertanya di awal pemaparan materi tadabbur, dipersilakan. Betul. Sepertinya belum ada Ustadz. Belum ada? Masih menyimak dengan khusyuk, insya Allah. Khusyuk ya? Insya Allah. Ini ada Pak Indro, Masya Allah. Maaf, Okay, Pak Indro baru saja raise hand sepertinya ya. Pak Indro, silakan bertanya kepada Ustadz untuk dibuka. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya pernah mengenai tadabbur Ustadz ya, pernah mendengar bahwa tadabbur itu, kata tadabbur itu ada kaitannya dan ada persamaannya dengan, mohon maaf, dubur ya, artinya ujung dari suatu itu. Jadi katanya kalau tadabbur itu yang mencari, memahami itu sampai ujungnya Ustadz itu. Dari suatu masalah itu. Apa ini benar atau hanya sekedar mencocok-cocokkan? Terima kasih. Assalamualaikum. Oh iya. Iya, itu karena secara bahasa itu diungkap di Mu'jam. Ada kan tadabbur itu kan kata dari dat, ba, ro. Dan di dalam definisi makna, kata yang punya akar kata sama itu biasanya terkait. Makanya ada dabbaro, terus ada dubur, ada tadbir, ada tadabbur, ada itu mendekati. Jadi bukan karena tadabbur harus sampai ke dubur, enggak. Jadi memang di dalam bahasa Arab itu setiap kata yang punya akar kata sama, memang maknanya mirip-mirip dan mendekati. Gitu. Jadi tadabbur harus sampai ujung, bukan karena ada duburnya, enggak. Karena memang tadabbur itu memang ta'akkulu ma'ani. Jadi memang harus tuntas. Tanpa ada istilah dikait-kaitkan dengan dubur, memang maknanya tadabbur begitu. Nah, terus kalau sampai begitu gimana? Oh, ada kaitannya dengan dal, ba, ro. Ya, gitu. Sama dengan kayak pernah saya sampaikan kan ada qabala, itu kan kibala, qablu. Terus kemudian qabbala, akbala, muqabala. Itu mananya semua di depan semua. Kira-kira kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kayak qabala ya, itu bertemu. Istakbala, menyambut. Kibala, arah. Qabl, sebelum. Kemudian qabbala, mencium, ke depan semua. Terus apa lagi? Nah itu terkait antara satu dengan yang miripnya. Tubur, dabbaro, tadbir, tadabbur, mirip-mirip semua. Wallahu a'lam. Jadi artinya harus sampai ujung, artinya sampai benar-benar dia itu tadi sampai kepada kulit bergetar tadi, sampai benar-benar. Ya, terima kasih Ustaz. Iya. Nah. Jazakumullah khair Ustadz untuk jawaban pertanyaan dari Pak Indro. Ini ada pertanyaan di chat room dari Pak Abu Tolhah. Beliau menanyakan bagaimana cara mentadaburi Al-Quran yang paling baik, memahami per surat atau per tema, misalnya tentang ayat sholat, atau seperti apa bagusnya Ustadz? Mohon penjelasannya. Apa tadi gimana? Mentadaburi Al-Quran yang paling baik itu seperti apa? Apakah per surat atau per tema, misalnya ayat tentang sholat, atau seperti apa yang paling baik untuk dipelajari, untuk ditadaburi, biar semangat. Ya, sebenarnya kalau itu masing-masing orang
tergantung kemampuannya. Tapi kalau kita mau lebih simpel tuh namanya per tema. Nah, cuman ini ya perlu pemahaman, karena kan ada surat yang temanya banyak, ada surat yang satu tema, kayak Qul huwallahu ahad, satu tema, gitu. Tapi kan ada surat yang temanya banyak, kayak Al-Baqarah temanya banyak. Istilah itu apa? Kandungannya banyak, bang tema ya, katakan tema. Bahkan misalnya surat Yusuf dari awal sampai akhir kan ada kisah, tapi kan di ujungnya Allah masukkan beberapa nilai. Nah, sehingga memang yang paling enak itu per tema. Dan biasanya di dalam buku tafsir atau buku terjemahan itu ada. Ini tema, terus beberapa ayat, nanti judul lagi tema gitu. Judul ya, tema. Allah alam bisa. Demikian Pak Abdul Dan Toha. memang, Afan mungkin tambahan, Oke, kalau Tafadhol, Ustaz. agak teliti membaca buku tafsir, para ulama biasanya kan kalau nafsiri ayat itu kan beberapa ayat baru ada tafsirnya, paham ya? Itu sebenarnya itu sak tema sebenarnya, sak tema. Atau misalnya sak pokok bahasan, kira-kira kayak gitu kalau sak pokok bahasan, kalaupun tidak setema ya, sak pokok bahasan, akhirnya ditafsiri. Allah alam bisa. Jazakumullah khair Ustaz untuk jawaban dari Bapak Abu Tolha. Semoga mungkin masing-masing punya kenyamanan sendiri ya Ustaz untuk tadabur itu per apanya ya. Tidak ada barometer yang mungkin kayak fisika harus A, tidak ya. Tergantung kesesuaian rohani kita juga. Betul. Baik, ini ada Ibu Wati Wasfani yang sudah raise hand Ustaz. Tafadhol Ibu Wati Wasfani. Iya Bu. Ya, syukuran Bu Iin. Assalamualaikum Ustaz. Jadi baru-baru ini juga memang saya mendengarkan satu kajian yang betapa pentingnya mentadaburi Al-Quran, karena itu salah satu yang dicintai oleh surga. Surga mencintai orang-orang yang mentadaburi Al-Quran. Pertanyaannya begini Ustaz. Pertama, tadabur itu dengan membaca tafsir itu tuh sama enggak gitu ya, kategori itu tuh bisa diwakili dengan itu enggak. Terus kedua, buat kayak saya khususnya ya, kan nggak punya ilmunya Ustaz, nggak ngerti juga nggak ngerti bahasa Arab, baca terjemahan doang gitu kan. Tapi kalau dari penjelasan Ustaz tadi, kayaknya mentadabur Al-Quran itu adalah butuh ilmu yang memang cukup tinggi gitu loh. Jadi harus memakai jalan ilmu yang kayak gimana supaya minimal mendekati lah gitu, bahwa itu kita sudah mentadaburi Al-Quran sesuai yang diperintahkan gitu Ustaz, dengan ilmu yang seadanya gitu Ustaz. Oke. Jadi memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kan memang apapun ya, termasuk dalam konteks kita menata hidup dengan agama, itu kan ada idealisme yang memang dicanangkan oleh agama. Karena namanya aturan kan, apalagi ini panduan hidup, ya didorong semua umat manusia untuk bisa menemukan kualitas hidup terbaiknya. Dan itulah kemurahan yang Allah berikan kepada hambanya. Bayangin kita hamba yang begini ini bentuknya, gitu ya, hidup di zaman akhir sekali, lahir di zaman akhir di negeri yang kalau dalam konstelasi peradaban juga nggak masuk amat kan peradaban konsepnya kan nggak sampai ke sini ya, gitu sampai hari ini. Makanya ini tantangan dari orang kita di sini, bisa nggak punya hal yang kemudian masuk dalam konstelasi peradaban. Jadi tapi faktanya agama ini nggak memandang itu semua. Itulah kelebihan Islam, memandang manusia itu berpeluang sama. Bukan, lo kalau kagak cocok masuk surga neraka aja deh. Kayak begitu.
Didorong konsepnya sama, semua sama. Sehingga termasuk kita akhirnya berani belajar materi ini dan memberanikan diri belajar materi. Bukan karena kita sombong, tapi karena memang kita didorong untuk menaikkan cita-cita. Sehingga akhirnya kita ya ingin punya sifat ini, punya termasuk bisa tadabbur. Oke ya. Nah, bahwa faktanya akhirnya kita tidak mencapai itu semua, itu bab yang lain. Dan seninya adalah ya kita akan capai. Wong Rasul kan tidak ngasih alasan apapun kita tidak mencapai. Kalau urusan dunia saja tetap suruh berbuat kok. Ya. Kalau kau tahu bisa hari kiamat dan di tanganmu ada benih, tanamlah. Apalagi urusan kebaikan. Urusan kebaikan sama sekali tidak boleh merasa mundur gitu. Makanya ada tegasan la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Mungkinkah gitu sekarang? Kita yang sudah berumur, katakan gitu. Dengan keterbatasan ilmu yang ada, bisa enggak? Jawabannya, insya Allah. Lu kok bisa insya Allah? Loh, urusan kayak gini-gini nih, terlalu banyak yang Allah lejitkan dengan proses yang cepat, dan terlalu banyak yang Allah turunkan dengan proses yang pula cepat. Dari kecil alim, santri, pas gede, naudzubillah. Kayak setan, naudzubillah. Dan banyak orang yang dari awal, Masya Allah, begitu lampul, melejit dia. Serius gitu. Saya terus terang, kadang belajar dari ibu bapak semua di sini. Dan banyak saya belajar di sini. Belajar dari ungkapan-ungkapan yang keluar. Kemarin ada jamaah yang demikian menangis karena pernah ada melakukan tindakan yang tidak tepat. Bukan karena ingin tidak tepat, karena tidak tahu. Dan demikian menyesal. Saya belajar dari situ. Dahsyat sekali jamaah. Gitu. Jadi di konteks keberagamaan itu kan tidak selamanya guru lebih mulia daripada muridnya. Kata Rasul kan, kam min ghaibin au amin sami. Betapa yang banyak yang tidak hadir lebih ngerti daripada yang hadir. Gitu. Dan seterusnya. Jadi kalau ibu merasa begini-begini, jawabannya berharaplah kepada Allah. Nanti Allah akan lejitkan kita. Apa berarti itu namanya kita bermimpi-mimpi? Untuk kebaikan, kita disuruh oleh Rasulullah. Disuruh minta Firdaus. Dan Firdaus itu kan surga paling tinggi. Wong surga biasa aja, sama saat dunia aja menangan surga. Ya, apalagi surga paling tinggi kan. Jadi bayangin kita disuruh Rasul minta surga paling tinggi. Ya udah kita minta aja kan. Gitu. Kita berusaha aja. Gitu. Itu yang mungkin salah satu yang saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu semua. Karena pasti saya ngaji sering banget gitu. Secara teori ya, saya mungkin sampaikan ke Bapak Ibu. Secara teori pengajian itu bahaya sebenarnya. Saya ngaji setiap hari. Teori pengajian itu. Karena kalau kita buat acara mingguan, itu bertahannya maksimal 4 tahun. Kalau kita bikin acara mingguan, itu maksimal bertahan 4 tahun. Ini teori rata-rata. Makanya kalau kemudian, kalau ingin bertahan lebih, bulanan. Dan itu yang kami rasakan, Majelis Formula Hati itu sudah berjalan hampir 10 tahun lebih. Gitu. Terus berjalan aja. Pindah dari sana, pindah sini. Terakhir di Matoa itu akhirnya online. Tetapi situasi yang kita hadapi pandemi ini, nggak boleh lagi berpikir yang terlalu statistik begitu.
kita butuh memperbanyak amal. Gitu. Bener, memperbanyak amal. Akhirnya ya udah Bu, kita ngaji aja Bu. Kalau masalah yang ikut gak ikut mah gak urusan saya. Pokoknya setiap pagi saya ngaji aja. Alhamdulillah Allah Ta'ala gerakkan. Dan alhamdulillah berjalan. Maka nanti kalau mau setiap subuh itu ngaji. Gitu. Ya ingin ngaji aja. Ibu tahu, malam sekarang mulai ada ngaji lagi tuh. Tapi Ibu jangan ikut. Terkebanyakan. Karena segmennya beda. Intinya sebenarnya kita mau beramal soleh aja. Jadi mau saya menjawab pertanyaan Ibu, jangan putus asa. Berharap ya kepada Allah. Bahwa nanti Allah sampaikan kemana, nanti itu urusan Allah. Yang jelas, kita berusaha dan berharap kepada Allah. Allah Maha Rahman Maha Rahim. Dan Maha Luas karunia-Nya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sambil menyempurnakan yang belum-belum, Ibu maksimalkan yang sudah-sudah. Sehingga nanti kan intinya di timbangan amal itu nanti kita berat kan gitu kan. Bisa jadi dapat nilai A, dapat nilai 100 di beberapa hal. Nilai 6 di beberapa hal. Tapi ketemunya kan nanti ketemu rata-rata. Yang ketiga. Insya Allah ketemunya bagus. Itu yang saya sadarkan. Ibu bisanya apa? Yaudah itu aja yang dimaksimalkan. Aku bisanya baca Quran, aku bisanya sedekah, aku bisanya wakaf, aku bisanya ini, itu yang dimaksimalkan. Nah, hal-hal yang belum, ya udah kita kejar. Semoga Allah nanti mudahkan. Bisa dipahami ya insya Allah ya? Insya Allah. Fadal. Jazakumullah khair Ustadz. Ini ada Ibu Alida yang raise hand. Dipersilakan Ibu Alida. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau tanya, di surat Al-Baqarah ayat 169, Rabbana wab'ats a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Terus yang saya tanyakan lagi satu lagi, mirip juga ayatnya tapi terbalik, di surat Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah. Ya, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ini yang untuk Nabi Ibrahim, dan yang di Al-Baqarah kan temanya Nabi Ibrahim. Kalau yang di Al-Jumu'ah ini temanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kenapa terbalik ya Ustadz? Ya. Kalau terbalik mas serah Allah itu jawabannya. Jadi emang banyak sekali si orang formatnya kritis ya. Makanya jawabnya harus di atas kritis. Kenapa kebalik? Serah Allah lah. Gitu ya. Karena kan Allah yang memfirmankan ya. Ya Allah mau firman seperti apa? Serah. Tapi ada hikmahnya. Jadi kalau mau tanya kenapa, jawabannya Allah tidak ditanya kenapa berbuat. Dan kenapa juga membolak-balikkan ayat apa. Dan semua termasuk di susunan Quran. Ada yang nanya, Ustadz kenapa Iqra kok jadi taruh di tengah? Serah Allah lah. Itu guyon ya. Tapi kan selalu ada mutiara hikmah di belakang itu. Hikmahnya Bu, itu adalah kan kerjaan para nabi. Atau terkadang kita nyebut wadhifatir rusul. Itu kan 3. Yatlu alaihim ayati, yang kedua yuzakihim, terus yu'alimuhumul kitab. Nah, kalau dibalik berarti yatlu alaihim ayati, yu'alimul kitab, yuzakihim. Hikmahnya adalah 3 hal ini memang terkadang prosesnya itu tazkiyah dulu baru ilmu, terkadang ilmu dulu baru tazkiyah. Praktek di lapangan begitu. Gitu. Yang jelas, yatlu alaihim itu memang awal. Dibacain aja ayat.
Istilahnya itu bacain aja dulu. Nah, baru bisa ditazkiyah atau diilmukan dulu. Ibu-ibu sekarang kan tazkiyahnya belakang. Udah belajar sana, belajar sini, ilmu sana, udah ada yang sunnah, hadis sahih, hadis udah, baru tazkiyah sekarang. Tapi ada yang dari awal tazkiyah dulu baru yu'alimul kitab wal hikmah. Itu praktek di lapangan menunjukkan dahsyat sekali. Ibu yang memberikan inspirasi ini. Memang ketika Allah yang mengurutkan ayat, Allah pula yang tahu keadaan di alam semesta. Jadi hikmahnya adalah memang terkadang dalam konteks wadhifah da'awiyah itu terkadang tazkiyah dulu baru taklimul kitab, terkadang taklimul kitab dulu baru tazkiyah. Wallahu a'lam. Kalau Rasulullah SAW prakteknya itu tazkiyah dulu. Karena kan para sahabat itu dulu Yatul Alim Ayati kan dibongkar mindsetnya, istilahnya kan dibacakan ya ayuhan nas, kemudian sepanjang makiyah itu kan Rasul ajak mereka sholat di Arqam ibn Al-Arqam terus sampai kemudian turun aturan-aturan di Madinah. Itu kalau Rasul prosesnya gitu. Jadi makanya begitu ada aturan itu langsung krek gitu, karena udah siap mentalnya. Bayangin itu ya, pindah ke Madinah langsung puasa, langsung jihad, langsung jihad berkali-kali ya, langsung kiblat dirubah, langsung hijab, zakat, wah semuanya hukum diambrekin semua di Madinah. Sahabat nggak wele-wele. Nggak harus satu pun yang bilang sama Rasul gini, ya Rasul banyak kali ya. Nggak ada, itu mah pasti orang itu mah orang mana begitu. Kita ya insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair Ustadz untuk jawaban pertanyaan dari Ibu Alida. Tadi ada Ibu Retno ya, yang resen apakah tidak jadi? Atau jadi Bu Retno, sebentar. Retno Indriani kalau tidak salah tadi. Mungkin batal kali Ustadz, mungkin bisa dilanjutkan Ustadz, tafadhol. Oke. Nah, beberapa ungkapan ulama tentang tadabbur saya ingin sampaikan supaya lebih luas ya. Misalnya Ibnu Asyur mengatakan di salah satu ulama tafsir yang terkenal Ibnu Asyur ya, Bapak Ibu, semoga juga mulai familiar dengan nama-nama ini. Bukan hanya Bambang, Eko, Indro, gitu, tapi ada Ibnu Asyur mulai familiar ya. Ibnu Asyur mengatakan at-tadabbur makna idza nadara fi duburil amr ay fi ghaibihi au fi akibihi, yakni orang yang terus melihat belakang dari sesuatu yang tidak tampak dari sesuatu. Nah, itu jadi ketika namanya tadabbur maknanya adalah dia memperhatikan, melihat apa di belakangnya. Gitu. Itu yang kemudian paling gampang mutiara di belakang ini. Kalau misalnya Al-Alusi mengatakan ta'ammul syai'i atau ta'ammulu haqiqata syai' wa ajza'ihi wa sawabiqihi wa asbabihi wa lawahikihi wa qabihi. Jadi ta'ammul itu mengangan-angan, yakni mencermati ya, mencermati hakikat sesuatu, bagian-bagiannya, pendahulunya, sebabnya, dampaknya, belakangnya, itu namanya tadabbur. Jadi yang tadabbur itu lebih memang pendalaman, lebih ke arah pendalam. Syaukani mengatakan kalau ada kata tadabbartu syai' maknaha
tafakkartu fi akibatihi wa ta'ammaltuhu wa ta'ammaltuhu. Yakni saya akan berpikir tentang akibat-akibatnya. Jadi ayat ini tuh apa ya kira-kira. Kemudian kalau kita langsung membaca tafsir tentang yatadabbaruna al-Qur'an, ada yata'ammaluna dalalatahu. Dia mengangan-angan, yakni mencermati, memahami secara dalam tentang maksud dari ayat ini. Ini kira-kira beberapa ungkapan tentang arti dan makna tadabbur. Jadi kalau kita simpulkan, kira-kira tadabbur itu adalah memang memahami Al-Quran dengan sangat mendalam, sehingga hal-hal semua yang terkait dengan Al-Quran itu bisa ia tangkap. Nah, tapi lebih daripada itu, karena ia menangkap demikian dalam dan luasnya kandungan itu, sehingga hati masuk ke dalam, yang akhirnya melahirkan rasa takut dan berharap. Bisa dipahami ya, insya Allah. Nah, Imam Al-Maqdisi mengatakan, Al-maqsudul awwalu min tilawatil Qur'ani wa tadabbur. Maksud utama dari membaca Quran itu tadabbur. Jadi kenapa? Karena dari tadabbur itulah diharapkan langsung lahir amal, perbuatan. Bapak Ibu masih ingat ya? Kira-kira kan rute dari ilmu atau informasi sampai menjadi amal itu kan ada 7 tahap. Tolong dicatat. Yang pertama, berawal namanya dari informasi. Informasi itu kan ya, informasi ya. Namanya maklumat. Informasi itu kan maklumat. Setelah ada informasi, kalau informasi itu kokoh, berdasar, maka namanya ilmu. Nah, makanya bedanya informasi sama ilmu, kalau ilmu itu sudah kokoh, ada teorinya, ada dasar. Kalau ilmu ini kemudian dipahami mendalam, itu namanya ma'rifah. Jadi pemahamannya mendalam. Masih ingat gak ada istilah ma'rifatullah? Itu bukan hanya ilmu, tapi sudah mendalam. Kalau saya sudah melibatkan hati di dalam ilmu ini. Kalau sudah namanya ma'rifah. Kalau sudah ma'rifah, maka informasi yang berubah ilmu menuju ma'rifah itu, maka akan melahirkan yang namanya irodah. Ada keinginan seperti ilmu itu. Contohnya ada ini. Sholat itu wajib. Itu informasi. Sholat itu wajib. Dasarnya apa? Oh, firman Allah. Inna sholatakan. Nah, itu jadi ilmu. Akhirnya gini, coba deh perhatikan. Kalian perhatikan sholat ini itu kemana arah? Gimana analisisnya? Oke. Iya benar. Demikian butuhnya aku ke sholat dan betapa Rahman Rahimnya Allah memberikan kita kesempatan bermunajat padanya lewat sholat. Itu namanya sudah ma'rifah kalau udah kayak gitu. Sholat itu telah menjadi bagian dari hidupku. Itu sholat. Kalau sudah tahu kayak gitu, dia langsung, oh ya aku besok sholat lah. Nah, gitu. Itu baru irodah. Kalau irodah ini menguat, baru namanya jadi azm. Azm itu keinginan kuat. Kalau keinginan namanya irodah. Keinginan kuat namanya azab. Kalau sudah keinginan kuat kok benar-benar tidak bisa bendung, lahir namanya niat. Niat itu keputusan terjemahannya. Karena niat itu keinginan kuat sudah jebol ke perbuatan langsung. Jadi begitu, ya udah kalau gitu aku sholat deh sekarang. Langsung dia jalan ke masjid. Dan sampai masjid langsung Allahu Akbar. Itu namanya niat sudah.
sebelum Allahu Akbar itu masih azm, masih keinginan kuat. Karena bisa jadi nggak jadi kan? Wih, ternyata yang sholat orangnya menakutkan, nggak jadi ya? Gitu. Allah. Makanya niat itu sudah ada permulaan perbuatan. Nah, kalau niat itu terus, maka jadi amal kan, langsung sholatnya terus, bukan hanya di permulaan, terus berhenti, tapi sampai tuntas. Kalau amal itu diteruskan, terus namanya akhlak. Loh, jadinya akhlak. Nah, kira-kira tadabbur itu letaknya mendorong ilmu tentang Al-Quran sampai menjadi makrifah, ke hati. Makanya tafsir itu levelnya ilmu, kalau tadabbur sudah ada ke hatinya. Karena udah bicara tentang dampaknya, akibatnya, gitu. Kalau tafsir kan kandungan yang sekitarnya saja. Nggak sampai bicara tentang kedepannya kayak apa-apa. Paham ya? Makanya antara tafsir sama tadabbur itu nggak bisa dipisahkan, karena tadabbur itu modalnya dari tafsir. Gitu. Tadabbur itu modalnya dari tafsir. Kan ma'rifah itu modalnya dari ilmu. Gitu. Ya kalau ilmunya nggak ada, ya nggak bisa ma'rifah lah. Makanya kalau tafsirnya nggak kokoh, tadabburnya juga agak berat loh. Kandungannya apa? Nggak ngerti dia kan. Ini kandungannya ini. Akhirnya dia, oh ternyata ini ada hubungannya dengan ayat tadi dan ini jauh sekali ininya. Bisa dipahami insya Allah. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kita kemampuan untuk tadabbur. Kata salah satu ahli atau dai populer ya di Amerika, orang nyaman hari ini. Saya lupa namanya. Dia majelisnya besar sekali di Amerika. Dia mengatakan salah satu sikap mukmin yang dianggap kurang beradab pada Al-Quran hari ini adalah dia tidak segera tadabbur. Dia puas cuman di membaca. Tahsin. Puas cuman di membaca. Dan puas cuman di khatam. Itu dianggap oleh Ustadz kita ini yang Amerika ini, itu dianggap kurang begitu beradab dengan Al-Quran. Syamsi Ali bukan Ustadz? Bukan, orang Yaman, bukan orang Indonesia. Orang Yaman, alim dia, alim. Jadi dia orang Yaman, alim, dan nggak tahu bisa di Amerika gimana. Dia punya, dulu sekitar 2 tahun yang lalu luar biasa itu. Setiap hari dia nge-share tadabbur Quran itu 1 ayat setiap hari. 1 ayat aja, setiap hari 1 ayat. Di-share di YouTube. 1 hari, jadi hanya butuh 10 menit, kadang 7 menit. Luar biasa. Jadi dia memang fokus ke tadabbur. Jadi taksin itu bagus, wajib. Kita juga akan bikin taksin. Tapi kita berharap tidak berhenti di taksin, tapi juga di tadabbur. Ulang berkata, Ustaz, taksin aja berat kok tadabbur. Ya demikianlah kita di dunia kan, ibu juga nggak pernah puas kan. Mau sudah cantik ingin lebih cantik kan, gitu. Sudah rumahnya udah luas kan ingin lebih luas juga rumahnya. Jadi kalau dunia aja Anda berlomba, sebenarnya di akhirat harus lebih berlomba. Uang yang dilarang berlomba aja itu berlomba, apalagi ini yang disuruh berlomba. Ya udah kita berlomba aja. Nanti insya Allah kita akan dimudahkan oleh. Oke ya, sampai poin ini oleh pertanyaan dipersilakan pada. Jazakumullah khair Ustadz. Alhamdulillah ini sudah semakin memasuki apa? Oh ya, tadi ada yang bertanya kan ya bagaimana tadabbur tadi, apakah perlu guru juga ya Ustadz ya? Pada? Atau bisa mandiri? Ini ada Ibu Yuli mau bertanya Ustadz, mungkin nanti bisa sekaligus diulas apakah tadabbur itu perlu guru pendamping atau bisa dari tafsir saja murni? Oke, Ibu Yuli, tafadhol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau yang selama ini kita kan melakukan sejenak bersama gitu ya Ustadz. Ustadz membahas sejenak bersama Al-Quran gitu. Itu yang dimaksud seperti itu ya tadabbur itu Ustadz? Ya, itu sekilas tadabbur. Itu sudah area tadabbur yang kita kaji. Karena sudah ada situasi hati batin atau
dampak jauh, pesan, nah itu kita udah masuk ke situ. Kalau Itu misalkan jadi itu sangat tergantung sekali dengan person yang mentadaburi tadi ya Ustaz. Artinya gini, tergantung dengan ilmu yang dia punya, katakanlah gitu. Misalkan dalam satu ayat gitu kan banyak poin-poin ya Ustaz ya. Kayak nanas itu kan matanya banyak gitu loh Ustaz. Soalnya kan kadang-kadang gini ya, kalau kita baca terjemahan aja hari ini yang kita stabiloin tuh yang bagian ini. Pas kembali lagi mungkin setahun atau setengah tahun lah gitu, yang distabiloin tuh lain lagi gitu Ustaz ya. Jadi benar. Sepertinya bagaimana ya? Kok kalau udah komplit sih mungkin setiap kata juga ditadaburi ya Ustaz ya. Begitu bagaimana Ustaz penjelasannya Ustaz? Benar. Jadi itu yang Ibu nyatakan itu dinyatakan oleh Umar. Umar itu kan berarti Ibu kalah umur 15 abad. Lebih tua 15 abad kan. Umar itu ya lahir tahun itu kan. Umar mengatakan aku baca Quran hari ini dan aku mendapatkan, kalau sekarang menginspirasi, aku mendapatkan pesan yang luar biasa. Untuk kemudian aku baca ayat yang sama di hari berikutnya, aku mendapatkan isyarat yang berbeda. Memang kan Umar juga memang diberikan oleh karunia namanya firasat kan, dalam kan. Umar itu punya kelebihan dalam sekali kan, pemahamannya. Jadi tidak pemahaman yang dangkal, dalam dan jauh kalau Umar memahami. Dan salah satu yang memiliki pemahaman yang jauh itu Ibnu Abbas. Makanya Umar suka banget sama Ibnu Abbas. Contoh gini Bu, ini contoh pemahaman biasa dengan pemahaman yang jauh. Dua-duanya bukan salah, tapi itulah tentang kedalaman orang. Saya suka ngibaratin gini, sama-sama ngeliat mutiara, itu kan ada orang yang mutiara. Ada yang begitu ngeliat ini, langsung punya cerita 1000 kata, bener ya gitu. Ada yang lihat satu cahayanya, ada yang lihat 4-5 cahayanya, tergantung ilmu yang ia miliki tentang mutiara itu, atau berlian itu. Contohnya gini ya, jadi pada waktu turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Oke? Umar memanggil para sahabat, bukan ayat ini. Kalau enggak ayat ini, semoga saya tidak salah, ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya. Bukan ayat ini. Kalau al-yauma akmaltu itu cerita sama Abu Bakar. Ini ayat ini. Maka para sahabat ditanya, apa yang kau katakan tentang ayat ini? Yang kau pahami ayat ini apa? Beberapa sahabat, dan itu hampir bukan satu orang, beberapa mengatakan, ini adalah busyra dari Allah, bahwa Allah telah berikan Rasulullah kemenangan. Dan dari situ kita diperintahkan untuk tasbih dan istighfar. Benar gak? Ya benar kan? Tapi kata Umar, ya Ibnu Abbas, umurnya masih 15 tahun. Ahakadha ta'wilu hadil ayat, apakah ini benar tafsirnya ayat? Kata Ibnu Abbas, bukan. Ayat ini adalah sebagai tanda awal Rasul akan wafat. Loh kok bisa? Karena Rasul sudah dikasih kemenangan besar. Berarti tugasnya hampir selesai. Ini kan orang ngomong apa, ini ngomong apa, bener nggak? Ibnu Abbas melihat tersuratnya nggak jadi bahas tersuratnya. Tersuratnya ya memang itu pertolongan Allah, Fathul Makkah, itu nggak usah dibahas, udah jelas maknanya kan. Jadi kalau itu apa pesan dari ayat ini? Suruh tasbih, benar nggak? Benar. Pesannya adalah Rasul sebentar lagi akan wafat. Keren banget kan? Tahu di belakang ayat. Itu kejadiannya seperti di ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu benar-benar kejadian dahsyat sekali.
Begitu turun ayat ini, sahabat gembira semua. Kita diridhai oleh Allah. Tapi hanya Abu Bakar yang menangis. Nangis sekali aja. Akhirnya ditanya, kenapa Abu Bakar kau nangis? Itu jelas-jelas tanda berakhirnya risalah Rasul. Kenapa? Wa madza ba'dal kamali illan nuqsan. Setelah sempurna pasti sudah berkurang. Itu artinya tugas Rasul selesai. Itu betul. Itu mirip juga ketika jadi sejak al-yawma akmaltu lakum dinakum itu Abu Bakar sudah nganggit. Tahu nganggit, kalau Jawa itu nganggit. Dia bisa menangkap pesan di belakang yang tersurat. Nah, tadabbur itu sejauh itu. Allah alam. Ya, syukron Ustaz. Betul. Jazakumullah khair Ustadz. Sepertinya belum ada yang bertanya lagi di Lanjut, ya. chat room. Ini yang raise hand juga belum ada kembali. Oke. Mungkin bisa dilanjutkan Ustadz, tafadhol. Dari ini yang gabung 78. Kenapa? Yang lain kemana yang lain? Kenapa Ustadz? Hari ini yang gabung 78. Mohon terus saling mengingatkan. Biasanya berapa Ustadz? 103, 4, 5, 9 gitu, 109. Ya, mungkin ada halangannya. Mudah-mudahan nanti bisa Insya Allah. bergabung. Betul. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Lanjut ya. Ada satu, Ustaz Afan, Fadal. dari Ibu Nurul Hayati Murin. Oh iya di Ustadz. Saya baru baca. Mungkin baru ditulis oleh beliau ya. Saya bacakan Ustadz dari Ibu Nurul Hayati. Ustadz, apabila kita awam atau sekolahnya umum, bolehkah atau bisakah kita mentadaburi ayat suci Al-Quran berdasarkan penafsiran kita sendiri atau baiknya tetap urutannya? Kita tilawah, kemudian membaca terjemah, lalu membaca tafsir dan mufasir sebagai urutan tadaburnya. Mohon penjelasannya Ustadz. Iya, kita harus standar keilmuan. Tidak terbayang tadabbur tanpa membaca, kemudian tanpa tahu tafsir dari para ulama. Karena kalau langsung tadabbur, nggak tahu tafsirnya, ya bisa kemana-mana. Gitu, bisa kemana-mana. Kalau tafsir itu kan yang menjadi frame. Sampai batas mana arti Al-Quran itu. Itu kan frame-nya itu. Nah, frame-nya itu yang kemudian oleh orang-orang yang memang diberikan kecemerlangan hati dan pikiran bisa mendapatkan pesan-pesan dari ayat itu lewat bekal tafsirnya yang ia sudah paham. Oh, sehingga pesannya ini. Jadi Ibu sudah benar, dia terjemahan dulu, baca tafsir, mufasir, sehingga berharap insya Allah tidak sampai luar dari realnya, yang memang itu menjadi cakupan makna dari ayat Al-Quran. Wallahu a'lam. Demikian tadi jawaban dari Ustadz untuk Ibu Nur Hayati, semoga bisa dipahami. Di chat Lanjut, room ya, Bu. belum ada pertanyaan lagi Ustadz, dan di layar Zoom belum ada yang resen lagi. Mungkin Ustadz bisa melanjutkan penjelasannya. Nah, kalau dari definisi tadi, maka tadabbur itu ada dua pilar ya. Yang pertama adalah fahmu ma'anil Quran, memahami arti Al-Quran. Yang kedua adalah khudurul qalb li ta'ammuli ma'ani. Hadirnya hati untuk bisa ta'ammul itu menjiwai ya, untuk bisa menjiwai makna dan kandungan. Jadi adanya pemahaman akan arti dan hadirnya hati untuk menjiwai dan berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran. Gitu. Dan dua-duanya ini menjadi pilar
kurang salah satunya, tadabbur menjadi pincang. Bisa aja orang tahu maknanya, tapi yang tidak hadir, yang nggak ada respon di hati, ya lewat aja begitu. Atau hati hadir, tapi nggak paham, ya sama aja kan? Kayak ada orang suruh baca teks, dan isinya dahsyat sekali, dia nyengel, padahal itu nangis itu mestinya. Gitu, jadi kebalik-balik. Nah, sekarang tinggal kita jelaskan agar kita paham maknanya, berarti kita perlu dua pekerjaan. Memahami makna pendek, itu namanya terjemahan ya kalau bagi orang ajam. Memahami makna yang luas namanya tafsir. Paling gampang gitu kalau saya terjemahan ya. Karena meskipun tafsir itu sebenarnya ada yang mirip terjemahan, kayak tafsir Jalalain itu kan terjemahan. Cuman kan kalau bagi orang ajam, terjemahan itu yang pindah bahasanya itu tafsir yang sedikit lebih luas. Tafsir kan juga ada tafsir yang singkat, sedang, sama yang luas ya. Singkat kayak Jalalain, tafsir Muyassar, sedang kayak Ibnu Katsir, luas ya kayak Tobari, Alusi, dan sebagainya. Jadi kita harus punya bekal memahami maknanya. Ya, bagi kita yang orang ajam, ya minimal harus baca terjemahannya. Kemudian baca tafsir yang pendek-pendek itu. Tapi insya Allah kalau kita tekuni, nggak sampai setahun kok kita baca. Bisa kok, insya Allah. Dan terjemahan itu kan 1.100 sekian. Dibaca setiap hari 3 halaman, setahun tamat. Ya apakah paham? Ya pokoknya baca aja dulu. Nah kalau tafsir Jalalain itu kan 1 jilid juga. Nah, dibaca paling setahun juga tamat. Insya Allah. Kalau tafsir Al-Muyassar mungkin 2 tahun lah. Tapi sebenarnya Bapak-Ibu dirahmati Allah, tidak perlu sampai tamat. Kita ingin betul kita itu bisa menangkap keindahan Al-Quran. Dan itu memang terjadi kalau tadabbur. Sebenarnya, kalau saya boleh katakan, cara paling indah itu tidak perlu pakai terjemahan. Yakni paham maknanya dari Al-Qurannya, melalui tafsirnya. Karena kalau lewat terjemahan itu nanti kita fokus ke terjemahannya. Kalau misalnya, Allahu nazzal ahsanul hadithi kitaban mutasyabih. Itu kalau kita paham langsung, itu dahsyat sekali artinya. Tapi kalau masih Allah nazzala menurunkan. Jadi masih sibuk dengan penerjemahan. Tapi ya nggak apa-apa, sebagai proses keilmuan, ya karena faktanya kita harus pakai terjemahan dulu, nggak apa-apa. Nah, pilar kedua, khudhul qalbi, hadirnya hati. Hati hadir itu ketika situasinya membutuhkan Allah. Hati hadir itu ketika situasinya sangat membutuhkan, atau sangat mengharapkan pertolongan Allah, atau takut sekali dengan Allah karena dosa misalnya, atau levelnya mencintai Allah. Jadi dia berharap kepada Allah itu levelnya karena membutuhkan pertolongan Allah. Atau apa? Atau sedang berharap segera ada pertolongan. Kedua karena takut kepada Allah, bisa karena azab di akhirat atau ada masalah yang bisa muncul di dunia. Jadi ada orang sama-sama mengerjakan perbuatan, yang satu sudah mencicil pada waktu meninggal, dia takut banget tuh nanti kalau kena kayak dia. Nah itu baca Quran langsung khusyuk. Atau bahkan naik di atasnya, namanya mencintai Allah, dahsyat sekali. Nah, bagi kebanyakan orang, kalau mencintai itu kan masih belum terbayang. Biasanya secara praksis yang cukup membantu hadirnya hati
waktu baca Quran itu adalah ketika dia sangat membutuhkan pertolongan Allah. Pas tidak ada kerjaan, PHK, bisnis bangkrut, suami kabur, istri marah-marah minta pulang ke rumah orang tuanya, terus istri nggak mau ngomong udah sebulan, suami nggak mau ngasih duit 2 tahun. Wah itu kalau baca Quran tuh nangis tuh berbersmili, nggak paham aja nangis. Teh, ngapain sih nangis? Kayak orang bener aja. Aku sedih. Teteh paham? Enggak. Kau nangis? Aku sedih. Ya, gitu. Itu dahsyat sekali. Ki, Masya Allah, sholat malamnya khusyuk banget tuh dengerin Quran. Kenapa Ki nangis? Iya, sebelah gua ada nangis, jadi gua ikut nangis. Bukan karena paham maknanya. Tapi itu hadirnya hati itu cukup ketika ada kebutuhan, ada macam-macam. Makanya kenapa kalau umrah itu kepada hadir gitu. Ya karena memang situasinya itu takut kan. Atau situasinya berharap. Kan pada taubat kalau ke sana. Bisa dipahami insya Allah. Makanya perlu namanya menghadirkan hati. Tapi sekedar ingin bahwa yang dirahmati Allah. Kalau kita bisa memahami dan menghadirkan hati. Masya Allah. Quran itu indah sekali. Indah sekali. Membuat kita damai dan tentram. Jadi kalau Anda merasa kesepian, merasa nggak punya teman, jangan takut, baca Quran aja. Ketika sedih, ketika puyeng, baca Quran aja. Ada orang bilang, baca Quran mulu, lu tetap aja punya utang. Ya, lo nggak ngerti sih, dipikir solusi itu cuma duit. Nanti insya Allah kalau kita banyak berzikir, nih ada fadilah. Ketika ada orang menyibukkan dirinya berzikir, sampai lupa dia minta pada Allah, maka Allah akan penuhi kebutuhannya tanpa ia perlu minta. Karena dia sibuk berzikir kepada, nah itu ada salah satu fadilah zikir. Kan minta boleh dong, bahkan wajib. Tapi ada orang yang saking sibuknya berzikir lupa minta. Allah kasih aja, nggak usah diminta juga dikasih. Nah, dia zikir mulu. Dipahami ya? Oke. 2 pilar bisa dipahami. Sip. Terakhir, latihan praktis ya untuk tadabbur. Latihan praktis untuk tadabbur. Ambil satu surat yang Bapak Ibu memiliki hubungan khusus ya. Masing-masing itu punya. Saya termasuk punya hubungan khusus dengan surat Yusuf. Serius tuh. Kalau baca surat, dengerin surat Yusuf itu, punya hubungan khusus dengan surat Al-Kahfi, surat Maryam. Semua surat sih akhirnya juga. Cuman surat Ar-Rahman, Al-Waqiah ya. Jadi kalau kita lagi pusing-pusing itu baca surat Yusuf. Itu kisahnya itu nggak pernah habis-habisnya untuk dinikmati. Itu nggak pernah habis-habisnya. Seperti firman Allah, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan kisahkan kepadamu sebaik-baik kisah. Dahsyat sekali kata Yusuf. Itu ada surat-surat yang memang tabarok ya. Fadilahnya besar. Al-Kahfi, Al-Waqiah, Ar-Rahman, surat Muhammad. Ya, hampir semuanya jadinya. Nah, ambil surat Yusuf misalnya, atau ambil surat Al-Waqiah. Nah, baca satu surat itu, habis itu pahami, baca terjemahannya. Sip. Sudah kan paham? Baca tafsirnya. Ambil aja tafsir Jalalain, atau tafsir Jalalain Ibnu Katsir ke luasan nanti puyeng. Tafsir Jalalain atau tafsir Al-Muyassar. Sip. Habis itu baca surat Al-Waqiah di tengah malam. Mulailah bertadab. Nanti insya Allah, oh iya ini. Nah, saya suka mengatakan, aku dapat nih
dapat inspirasi di ayat ini. Nah itu Anda sudah mulai tadabbur. Insya Allah. Seriusnya insya Allah ya. Insya Allah. Oke ya, tapi jangan drocok langsung tadabbur, malah kemana-mana bisa sesat. Kita Mohon izin bisa diulang Ustadz gimana Bu? caranya? Bisa diulang. Tadi ini tip praksis ya, tip praktis. Ambil salah satu surat. Ambil surat yang Ibu punya hubungan khusus. Biasanya kan ada hubungan khusus tuh. Ya. Paling suka di antara surat. Al-Waqiah misalnya. Tuh, surat Yusuf misalnya. Ya, baca tuh. Full surat. Habis itu baca terjemahannya. Full surat. Oke. Ketangkep kan maknanya? Kalau belum ketangkep, baca lagi. Ketangkep nih maknanya. Ya. Oke, habis itu, baca tafsirnya. Tadi kan baru terjemahannya. Baca tafsirnya. Misalnya tafsir Al-Jalalain. Atau tafsir Al-Muyassar ya, yang sedang aja. Yang simple, jangan tafsir yang panjang, nanti puyeng. Sip. Habis itu, mulailah mentadabburi ayat per ayat. Dibacakan, masih ingat tuh maknanya? Masih ingat? Insya Allah mulai kita bisa tadabbur dengan izin Allah SWT. Nah kalau ada salah satu jamaah mana dulu? Itu kalau malam dia sepertinya memang ilmuwan ya. Jadi Quran dibaca, sebelah kanannya terjemahan, sebelah kirinya tafsir, sebelah kanannya ensiklopedia Al-Quran, sebelah kirinya lagi sejarah. Nah, dia baca satu ayat, baca. Itu kata dia, ya Allah Ustadz, saya itu dapat pesan yang dahsyat dari Al-Quran. Nah, itu salah satu tadabbur yang terbimbing ya, karena ada terjemahan, ada tafsir, ada gitu. Sehingga insya Allah, semoga, tapi tentu, kan Bapak Ibu semua ngaji dengan majelis Formula Hati kan, apa bisa ditanya. Karena nggak boleh memasuki Al-Quran sendiri terus otodidak, kan nggak boleh. Bukan nggak boleh dalam arti haram, tapi sangat tidak dianjurkan karena khawatir nanti kalau punya pemahaman yang berbeda nggak ada yang meluruskan. Tapi kan Ibu kan semua ikut kajian kan, jadi lakukanlah, nanti kalau ada apa-apa tinggal nanya. Itu insya Allah sudah masuki dunia tadabbur. Wallahu a'lam. Tapi selebihnya sebagaimana tadi di awal Allah SWT tegaskan, afala yatadabbaruna al-Qur'an ala qulubin aqfaluha, apakah mereka mentadabburkan atau hati-hati mereka ada penutup? Berarti di sini ada beberapa pesannya. Yang pertama, pesan tentang kesungguhan untuk mengkaji arti Al-Quran. Ini yang harus dijalankan. Nah, arti Al-Quran itu mulai arti pendek, namanya terjemahan, atau arti luas, namanya tafsir ya. Yang kedua, berarti harus ada pesan membuka penutup hati. Berarti program tazkiyatun nafas harus jalan. Karena kalau tazkiyatun nggak jalan, berarti hatinya ketutup kan. Dan penutup hati itu namanya dosa. Jadi artinya, si kajian tazkiyatun nafas atau kuliah tazkiyatun nafas Selasa malam ini adalah sesuatu yang harus ditekuni sebagai modal besar supaya kita bisa tadabbur. Ini yang membuat mukmin itu cemerlang luar dalam, cemerlang otaknya, cemerlang hatinya. Artinya nanti cemerlang anggota fisik. Jadi wajahnya itu cemerlang, bukan karena memang dia putih, bukan, itu mah kalah sama tukang salon. Dia ada cahaya iman, cahaya hati yang bersih karena dijaga. Hati yang nggak pernah diisi oleh riya, nggak pernah diisi oleh syirik, nggak pernah kenal nifak. Sebaliknya isinya berharap kepada Allah, bersyukur selalu kepada Allah, ridha atas pembagian Allah. Sedikit saya ingin kasih selipan sedikit ya di bab ridha ini ridha. Jadi ridha kepada Allah kan kemarin sudah kita bahas di bab apa itu? Bab syukur ya. Bab syukur itu kan naiknya namanya ridha.
Nah, orang ketika ridho kepada Allah itu ridho semua halnya dari Allah, termasuk waktu-waktunya. Ada lagi gini, ya Allah, dikasih duit aja kok udah tua bakal mati. Itu namanya nggak ridho. Karena Allah itu yang paling tahu kapan waktunya dikasihkan. Karena Allah itu menyayangi hambanya. Gitu. Jadi ridho kepada Allah itu emang seneng. Termasuk waktunya, termasuk jenisnya, termasuk ini ngomongnya gampang. Kira-kira kalau orang hatinya ridho itu berseri-seri nggak kira-kira? Atau yang cemetut kayak kereta gitu. Jam 7 pagi. Kan cemetut itu karena klakson mulu ya. Karena banyak orang lewat. Bersirah-sir. Insyaallah. Kalau kita bisa tekuni ini, dahsyat sekali. Lapang sekali hati, jernih hati. Tentu semua itu atas bimbingan Allah ya, tidak ada satu pun yang bisa melakukan. Atas bimbingan Allah, bukan. Jadi kami ulangi lagi, karena memang tadabbur itu begitu, jadi ada dua, tadi PR-nya itu, memahami makna dan membersihkan hati, agar gampang hadir, gampang. Wallahu a'lam bishawab. Ternyata tidak terasa 9.30. Biasa sudah diperingatkan sama Bu MC. Kalau ada pertanyaan persilahkan, kalau tidak kita akhiri. Dan saya selalu ajak 76 yang gabung hari ini, jangan pernah bosan. Gunakan jari-jari, lisan, tulisan sebagai wahana mencari kebaikan. Ajak di sekitar Anda untuk gabung. Ajak. Dan ngajarnya jangan sekali 2 kali, 7 kali. Diajak. Pokoknya harus berhasil. Agar apa? Agar kebaikan ngalir. Gitu. Serius. Sekiranya sampai majelis atau FHI ini akhirnya diikuti 1.000, 2.000, 3.000. Bahkan akhirnya menjadi acara yang diduplikat di mana-mana. Kira-kira pahala ngalir nggak? Itu yang kita cari. Aliran pahala itu. Wallahu a'lam. Saya tidak bosan-bosannya mengajak jamaah peserta yang ikut, jangan bosan-bosannya ngajak orang lain agar ia mendapatkan kebaikan yang tak kira. Insya Allah. Padahal ada pertanyaan, dipersilakan. Mohon izin ya, Bino. Ya, jazakumullah khair Ustadz untuk pemaparan dan pemungkas dari kuliah kita pada malam hari ini tentang tadabbur. Ini izin Ustadz, meskipun sudah lewat waktunya, ada satu pertanyaan tadi sudah masuk dari Ibu Dani. Pertanyaannya seperti ini Ustadz. Suami saya baru berusaha untuk hijrah. Setelah sholat, alhamdulillah mau membaca Quran dan tafsirnya. Kemudian disampaikan kepada anak-anak. Tapi beliau membacanya di HP. Dan saya pernah menyampaikan untuk membaca Al-Quran melalui kitab, tapi kemudian jadi berdebat karena dia tetap berpendapat tidak apa-apa membaca di HP. Ya. Akan tetap bisa membaca di HP, akan tetap bisa khatam. Bagaimana menurut Ustadz? Apakah terus diberitahu untuk baca Quran atau seperti apa sebaiknya? Oke, kalau ada yang dia suka HP nggak apa-apa. Karena kalau hakikatnya atau substansinya kan ya tilawah Quran, dia mau memahami. Daripada disuruh megang mushaf malah nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Untuk sementara HP-nya kan mungkin tidak jadi mushaf kan, karena kan isinya apa aja. Bukan mushaf elektronik. Tapi kalau misalnya mau, ya bisa aja bikin mushaf elektronik. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bisa jadi suaminya tadi memang orang milenial, ya memang lebih suka elektronik kan daripada kertas. Anak milenial sekarang udah nggak suka kertas. Dan jangan-jangan udah nggak tahu ada kertas. Serius, apa aja udah elektronik kan, handphone. Jadi nggak apa-apa Bu, biarkan aja. Itu kan fasilitas kan, bukan termasuk tujuan pokok. Bisa tilawah, nanti bisa bacaannya benar, nanti akhirnya paham. Tapi pesan saya, mohon ada pembimbingnya ya, jangan terus mandiri, terus nanti otodidak. Itu khawatir nanti ada pemahaman di beberapa ayat. Karena Al-Quran ini kan bukan firman, bukan biasa kan, firman Allah nih.
harus tahu kandungan yang Allah kehendaki, bukan yang dikehendaki kita. Sementara kita kan bukan orang yang paham bahasa Arab kan, pahamnya pakai terjemahan terbatas untuk memaknai, makanya harus ada tafsirnya dan harus ada pembimbing. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair Ustadz ya, mungkin karena baru awalan jangan dipatahkan dulu mungkin ya. Oh iya, Nanti hampir ngambek ya. Oh iya. Mudahkanlah. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan diperumit. Basyiru wala tunafiru, kasih kabar baik jangan dibuat mereka kabur. Gitu. Insya Allah. Buat gampang, biar orang senang sama agama. Karena Rabbnya itu maha luas. Kalau ada orang masuk surga modal ngasih minum ke hewan kok. Jadi Rabb kita itu maha pemurah. Jangan dipersempit orang jadi orang baik. Sak enggak apa-apa. Masya Allah. Oke, baik. Ya Ustadz, cukup ya tadi pertanyaan untuk Ibu Dani, alhamdulillah ya. Oke, insya Allah. Oh ini ada lagi dari Bu Pani tadi Ustadz sudah menyebutkan sih ya tafsir yang lebih simpel tadi, tafsir Jalalain dan Tafsir Jalalain dan tafsir Al-Muyassar. Al-Muyassa. Kalau yang Ibnu Katsir terlalu panjang ya Ustadz ya? Ya, Ibnu Katsir itu kan 4 jilid. 4 jilid itu Arabnya. Terjemahannya bisa 8 jilid. Ibu bisa keluar. Masya Allah. Pingsan dulu. Ya, maksudnya itu kan tafsir sedang ya. Saya ada Muyassar itu ini. Jadi tafsir Jalalain dan Al-Muyassar. Al-Muyassah. Baik, nanti mungkin bisa dibantu oleh Pak Adi ya di share di chat room. Semoga bisa menemukan terjemahannya ya. Amin. Maksudnya panitia cari kali-kali ada yang PDF gratis dan memudahkan juga. Biar mengalir juga ya pahala jariah bagi yang PDF-nya. Baik. Kali ya si panitia bisa temukan PDF, ngalir. Insyaallah kita termasuk dapat pahala. Dikit-dikit. Jadi bahasa pahala itu kayak orang dagang, dikit-dikit lumayan lah. Dapat kan lumayan. Kalau ke banyak orang kan lumayan banyak juga. Insyaallah. Ustadz mohon izin ini ada satu lagi yang resen Pak Indro. Apa berkenan Ustadz menjawab pertanyaan? Monggo Pak. Silakan Pak Indro. Ya terima kasih. Ustadz, setelah tadi mendengarkan dari depan ya agak berat juga. Ustadz, jadi tadabur ini kalau nggak salah saya tadi tahapannya tadi kan ada 7 Ustadz ya. Mulai dari dia memahami ilmu, ma'rifat, kemudian sampai kepada azam, niat dan itu tahapan dari informasi ke perbuatan ya. Perbuatan amal perbuatan Ustaz. Tapi kalau tahapan tadabur ya enggak. Tadabur kan cuma 3 tahap aja. Ini kan berarti kan kalau nggak salah berarti ini pencapaian kita tujuannya sebenarnya itu Ustaz ya. Amal. Kalau dia tadabbur itu tujuannya kita bisa beramal sesuai apa yang disebutkan di Quran tadi, menjadi akhlak amal kita kan itu Ustaz ya. Betul, iya betul. Ya, dimulai dari informasi itu menjadi suatu ilmu dan sehingga ma'rifat. Dan ini kan karena ini menyangkut kalamullah ya Ustaz ya. Jadi kan untuk bisa menjadi akhlak juga segala macam, jadi kan dikatakan juga ada kehadiran hati ya. Dan kehadiran hati ini tentunya di samping itu juga ada kesungguhan. Jadi karena kan ada orang yang membaca Quran, ngerti tapi tidak bisa jadi amal perbuatan Ustaz kan. Karena mungkin tidak ada kesungguhan hati, tidak ada kehadiran hati, tidak ada yang sungguh-sungguh. Dan ini kan tentunya tidak semudah itu karena tentu ada campur tangan, ada pertolongan Allah. Sebagaimana juga kalau di Quran kan di Al-Qiyamah dikatakan la tuharik bihi lisanaka litajalabi inna jama'u wa Quran. Jadi kita juga tidak boleh mendahului seolah kita lebih tahu, tapi kita seperti dituntun Ustaz ya oleh Allah. Kemudian kan juga ada doa juga bahwa Robi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrizu. Jadi kita masuk melalui pintu yang benar, keluar yang pintu benar. Dan ini kalau sebelum kita tadabbur, saya pernah juga diajarkan suka harus baca itu sehingga nanti Allah akan memahamkan kita tuh apa arti-arti yang kita baca itu sehingga muncul kita paham dan kemudian muncul juga keinginan untuk menjalankan. Kira-kira karena ini ayat Allah, jadi tentunya pertolongan Allah yang kita harapkan tentu saja supaya kita paham dan bisa melakukan. Apa kira-kira
Begitu nih Ustaz ya. Benar, Tadaburnya Pak, itu. benar. Jadi benar, untuk gini, saya selalu pesan untuk studi tazkiyatun nafas itu, jangan pernah merasa kita bisa menata hati. Itu yang mungkin selalu saya tekankan. Jangan pernah merasa kita bisa menata hati. Karena kita itu ditata sama hati kita. Makanya gimana bisa menata hati gitu. Tapi kita mohonkan kepada Allah dengan asbab yang Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat, agar Allah yang tata hati kita. Karena hati kita itu kan di tangan Allah. Gitu. Hati kita itu kan Allah yang akan bolak-balik. Yuqallibu al-qulub kaifasya. Ia bolak-balikkan hati seperti ia kehendaki. Jadi memang harus banyak, kalau bahasa yang antum seringkan itu, yang sering itu harus lebih banyak dikeallahkan. Ya Allah, ajari kami bersyukur. Loh, jangan dianggap remeh loh syukur itu. Sampai sekarang ibu-ibu jangan nggak bersyukur. Mas, enggak. Syukur itu jangan dianggap, syukur itu benar-benar ada dua kan. Allahumma apa? A'inna apa? Ala dzikrika. Ala syukrika husni ibadati. Jangan dianggap syukur itu gampang. Makanya sampai a'inna ala dzikrika. Syukrika. Buktinya apa? Lah itu kasih belanja masih marah-marah mulu. Itu kan gak bersyukur. Misalnya. Itu sama nih bab tadabbur. Apalagi sudah agak kesana-sana ini kan. Bab tadabbur. Ya Allah udah. Tafakur ya. Apalagi nanti yang 9 yang pokok itu yang kemarin kita bahas. Itu kalau bukan pertolongan Allah ya nggak bisa. Kau gampang ikhlas apa? Kalau ikhlas gampang, orang gampang masuk surga. Tapi Masya Allah kan. Tapi ya Allah, hanya Engkau yang bisa menata hati kami. Yang insya Allah akan tata-tata sendiri. Kalau itu juga pusing, kita nggak ngerti. Jadi benar-benar terus berdoa, mendekat agar Allah tata hati kita. Nanti qadarullah hati mulai tenang. Itu kan mulai nggak tertarik sama pujian orang dan mulai nggak terganggu sama celaan orang, kan menarik. Dulu waktu dikritik dikit panik, sekarang mah kritik mah relax aja. Kenapa? Nggak ngaruh. Pokoknya kita kerja dengan standar yang Allah berikan. Ya setuju, alhamdulillah. Kalau kakak ya apa gitu. Mulai yang gerakan itu siapa? Ya Allah, kan bukan kita. Kalau kita maunya kan juga mau sana. Termasuk urusan dunia ini ya. Siapa sih yang tidak ingin? Tapi nanti lama-lama itu bisa ditata. Nah sudah. Makanya saya tetap merasa kepada Rabbi Bismillah dirahmati Allah, kajian ya, untuk kita semua itu jauh lebih berdaya daripada membaca. Meskipun membaca itu punya fadilah besar untuk menyempurnakan. Karena kalau kajian itu kita dapatkan sumbernya itu masuk ya, telinga dapat, yang telinga dapat nih, mata dapat ngeliat ustadznya. Terus apalagi itu, geraknya juga dapat. Dan yang terakhir nomor 3, materi yang disajikan itu merupakan kesimpulan dari bacaan sang pemateri. Saya sebutkan guru-guru saya yang online ya. Saya dan Syekh Sa'ad Kamali yang Maroko. Itu alim luar biasa. Hafid hadis itu udah kayak ini, ngalir hadis Bukhari, Muslim, Muwatta. Dan ngajarnya semua materi. Jadi mohon jangan kaget ya kalau Ustadz ngajar semua materi. Jadi materi Ustadz apa? Udah biasa para ulama di mana-mana itu ngajar semua materi. Sekarang aja ada orang materi khusus tafsir kagak. Ada beberapa orang emang kenapa ya, emang dia punya passion semua materi, dia pengen gitu. Masya Allah itu jadi kalau ngaji sama beliau itu daripada saya baca bukunya, saya dengerin ceramahnya. Mas Yusuf kan besar sekali. Wah itu dapat benar ini. Ada Syekh An-Nablusi itu kalau untuk hari akhir, Syekh Turaifi kalau Saudi,
Masyayikh lah banyak sekali, termasuk kalau yang fikih kan ada Syekh Mukhtar Singkiti, ada tergantung. Pokoknya setiap ini ngaji aja. Nah, saya berpesan kajian seperti ini itu dampaknya lebih besar daripada sekedar baca sendiri. Jadi makanya rajin-rajin aja ngaji. Wong sekarang sudah mudah kan ya, nggak usah datang, nggak usah apa, dan kita sudah mulai familiar. Awal-awal kan kalau ngaji Zoom ini kan agak repot, kayak ngerasa nggak ngaji gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah. Wallah alam bisa mengulangi lagi kepada tadi yang bertanya. Memang demikian, berproses saja, minta banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, minta banyak untuk dibimbing selalu. Nanti Allah Taala yang akan menggerakkan hati selama kita terus mengambil sebab. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Emang kita mau bersyukur kok, gitu. Nggak bisa. Nanti Allah akan buat kita bersyukur. Gitu. Belum. Kita mau sabar kok. Nanti Allah akan bantu kita bersabar. Kita mau yang tinggi ya. Kita ini ingin mencintai Allah, tapi hati masih aja mencintai itu tembok, masih aja mencintai itu orang, tuh cintai apa? Ya Allah, aku ingin mencintaimu, gitu. Lama-lama ini digerakin itu, pas sujud mulai itu, oh ya, gitu. Nah itu lama-lama dirasa. Sujud itu terasa nikmat karena sudah mulai ada, kalau saya nyebutnya itu deburan-deburan cinta, bukan deburan ombak ya. Deburan cinta, debur cinta yang mulai ngerasa, gitu. Mulai tenang, mulai damai, dan mulai memandang kanan kiri ini kayaknya mulai rileks. Yang awal dulu kan berat, kayaknya kalau nggak sebanyak tetangga itu kayaknya, waduh nggak sukses nih aku, nggak gitu. Sekarang mah rileks. Ternyata gede, biasa aja juga. Karena ada orang habis ngaji karirnya naik, ada beberapa jamaah. Mana dapat bisnis besar gitu. Biasa aja juga. Jadi Masya Allah. Lagi-lagi dia udah diminta aja bimbingan kepada Allah. Allah alam bisa. Kalau tidak ada, kita akhiri. Ustaz, tadi yang la tuharik bihi lisanak tadi Ustaz, itu teguran Allah pada Rasul dalam kaitan masuk tadabbur itu gimana Ustaz? Bukan, Rasul pada waktu di ayat itu, sebelum turun ayat itu turun, Rasul kalau di turun ayat itu, Jibril belum selesai, Rasul sudah ngikuti karena khawatir lupa, gitu. Jadi awal-awal dulu waktu turun ayat, itu Jibril kan talqin. Nah, itu sambil Jibril jalan, Rasul ikuti, kayak kita anak kecil. Anak kecil kan, qul huwa, ntar dulu, Bapak membaca dulu, mari gitu. Nah, itu Rasul disuruh jangan ngikuti dulu sampai selesai, baru nanti Allah akan tetapkan sendiri, Allah akan buat Rasul hafal gitu. Nggak usah takut, Rasul kan khawatir nanti nggak hafal. Ini catatannya, seorang Rasul saja yang itu utusan Allah, pilihan hamba Allah terbaik, itu saja terkadang ditegur oleh Allah, ya kan? Gimana kita? Ditegur apa dimarahi? Jadi kita jauh lebih takut harusnya. Nanti di Yaumil Mahsyar kan, masih ingat kisahnya. Para nabi itu kan ketika dimintain syafaat, kan semua ngomong kayak gitu. Adam ngomong, aku hari ini inna rabbi ghadiba ghadaban al-yawma la yaghdabu mithlahu qablahu wala ba'dahu. Qablahu wala ba'dahu abad. Hari ini Rabbku marah, marah sekali, yang tidak pernah marah sebelum dan sesudah seperti yang hari ini. Sementara aku, kata Nabi Adam, aku itu pernah disuruh menjauh dari sebuah pohon dan aku mendekatnya. Padahal Adam kan sudah diterima taubatnya. Udah diterima taubatnya. Dan sudah diampuni dosanya. Tetap aja Nabi Adam nggak berani itu minta kepada Allah karena merasa pernah berdosa. Nabi Nuh juga sama. Dan lain sebagainya.
Nah, kira-kira kalau kita itu cocoknya apa? Nabi aja gak berani minta kepada Allah di waktu-waktu segenting itu karena merasa pernah berbuat. Jadi kita ya harapannya ya modal harapan. Nah, itu yang namanya tawadhu. Makanya banyak berdoa, banyak istighfar, banyak taubat, banyak berbuat baik, banyak sedekah, banyak wakaf, banyak apa-apa aja. Banyak zikir, banyak ngaji, banyak kali-kali perbuatan-perbuatan itu kelak insya Allah diterima oleh Allah dan sebab turunnya rahmat Allah. Ya, makasih Ustaz. Makasih Bu In. Ustaz, jazakallahu khair. Jazakumullah khair Ustaz. Alhamdulillah tadi menjadi pertanyaan pamungkas dari Pak Indro. Alhamdulillah kita juga sudah menyelesaikan kuliah Tazkiyatun Nafs kita dengan bahasan tadabbur. Izin sebelum kita berpisah, saya membacakan informasi yang sudah di-share oleh Pak Adi. Formula Hati Institute memiliki beberapa kajian. Yang pertama adalah kajian fikih di Senin subuh. Kemudian kuliah Tazkiyatun Nafs pada malam hari ini yang kita ikuti. Dan kajian akhlak dan adab Rabu subuh ya. Besok insya Allah bagi peserta kuliah yang ingin mengikuti, silakan. Itu sudah di-share meeting ID dan juga passcode-nya. Kemudian kajian Tauhid Cabang Iman pada Jumat subuh juga, dan juga kuliah tematik umum Sabtu Duha. Semoga peserta kuliah pada malam hari ini diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Formula Hati Institute. Saya bacakan lagi juga satu informasi bagi peserta kuliah yang ingin mendonasikan infak terbaiknya untuk kelangsungan dakwah Formula Hati Institute dapat mengirimkannya ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor 70004911734 atas nama Ibu Tri Yuli Purwantini. Untuk konfirmasi ke nomor handphone 0878 8943 7621. Semoga infak yang diberikan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah kelak ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung waktu kuliah kita. Saya yang bertugas pada malam hari ini, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebelum kita berpisah, mohon berkenan kiranya baca Al-Fatihah ya Ustadz ya, untuk kesembuhan orang-orang yang terbaring sakit dan juga sedang memasuki masa recovery. Mohon keikhlasan juga untuk membacakan Al-Fatihah untuk ibunda teman saya yang kebetulan sakit jantung ada di ICU, semoga diberi kesembuhan. Kita niatkan juga untuk keluarga kita. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih untuk peserta kuliah yang membersamai sampai penghujung kuliah kita. Semoga pekan depan kita bisa bertemu, diberikan kesehatan dan waktu luang. Kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.